hasil dari kami tentang 99,9% palsu itu tidak berubah, tidak bergeser 1 mili pun. Kan kita semua sudah tahu bahwa gelar perkara ini adalah hanya pemaparan dari para penyidik. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus bergulir di kepolisian. Polisi sudah melakukan gelar perkara khusus di Mapolda Metro Jaya. Gelar perkara ini diikuti oleh tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Roy mengaku sempat diperlihatkan ijazah milik Joko Widodo oleh penyidik. Tetapi dokumen itu tidak boleh disentuh dan hanya ditunjukkan sekilas. Roy tetap yakin ijazah itu palsu. Jadi hasil dari kami tentang 99,9% palsu itu tidak berubah, tidak bergeser 1 mili pun. Ya, bahkan sampai the last minute, kami akhirnya sama seperti klaster 1 tadi dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari seorang yang namanya Joko Widodo. Dan untuk pas foto yang tertempel di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Yakub Hasibuan, mengatakan gelar perkara khusus ini untuk memaparkan progres penanganan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, mulai dari proses awal penanganan hingga pemaparan langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan penyidik dalam kasus ini. Yakub menyebut gelar perkara khusus tersebut bukan sebagai bentuk pembuktian perkara tudingan ijazah palsu kliennya. Namun kan kita semua sudah tahu bahwa gelar perkara ini adalah hanya pemaparan dari para penyidik untuk memperlihatkan nih dari awal sampai sekarang ini apa yang telah dilakukan dan langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Jadi ini bukan pemeriksaan eksaminasi mengenai perkaranya, bukan pembuktian perkaranya, karena pembuktian nanti di pengadilan. Jadi kalau ada narasi seakan-akan disinilah nanti akan dilihat apakah sudah dilakukan, sudah benar atau tidak, itu salah narasinya. Jadi kita hanya melihat saja nih pemaparan dari para penyidik. Pengamat hukum pidana Jamin Ginting mengatakan gelar perkara khusus ini bertujuan untuk membuktikan pasal-pasal yang digunakan untuk menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Jamin Ginting menyebut kubu Roy Suryo CS bisa juga mengajukan pra-peradilan jika penetapan tersangka dianggap tidak sah. Tapi kalau dari Pak Suryo CS ini, tentu tadi saya sudah katakan mereka bisa melakukan pra-peradilan. Tidak sahnya penetapan tersangka. Tadi sudah disebutkan oleh kuasa hukumnya tersangka yang belum pernah diperiksa sebagai saksi. Nah, kalau dalam putusan MK 21 2014 itu dikatakan calon tersangka harus sudah pernah terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi sebelum ditetapkan tersangka. Nah, itu ditetapkan sebagai tersangka. Ya, jadi itu yang menjadi dasar kemungkinannya ya menurut perhitungan saya ada proses pra-peradilan kalau memang ini merupakan hak yang harus digunakan begitu. Polemik tudingan ijazah palsu Jokowi tidak bisa diselesaikan hanya melalui gelar perkara di kepolisian. Penentuan asli atau palsu suatu ijazah merupakan kewenangan mutlak pengadilan melalui pembuktian hukum yang fair dan terbuka.